Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Orang yang sholatnya benar kata Quran, itu hal pertama terjadi pada dirinya akan terjadi perubahan perilaku. Quran surah 29 ayat ke-45, innas sholata tanha 'anil fahsya. Saya tutup dulu sesi pertama di sini. Sungguh kata Allah, orang kalau sholatnya benar pasti akan terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang karakternya buruk, akhlaknya tidak mulia, tidak memiliki adab, itu artinya mohon maaf, ada satu di antara dua pengaruh ini, tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Jadi kalau ada orang tidak sholat kata-katanya kotor, memang dia nggak sholat. Tapi kalau antum sholat kata-katanya kotor, senang mencela, senang berselisih, senang mengejek, itu tandanya ada yang salah dalam sholatnya. Saya tidak, Ustaz. Insya Allah tidak, alhamdulillah. Tidak seperti ibu yang itu tuh yang itu tuh. Oh sama. Nggak pernah. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, nggak akan ada kemaksiatan seperti itu. Mustahil. Fahsya yang buruk. Lihat, berapa kali Anda lihat handphone? Berapa kali ada gambar-gambar yang tidak bagus di handphone? Orang kalau sholatnya benar, fahsya ditinggalkan. Begitu buka handphone muncul iklan, nggak bagus ini gambar, palingkan oleh Anda. Bahkan lisan berkata, Quran surah ketiga ayat 133, wasari'u ila maghfirah. Astagfirullah. Lihat TV, tayangan nggak bagus, aurat muncul, astagfirullah, ganti channel, palingkan. Itu baru sholatnya benar. Dan tidak akan terlambat antara mata dengan lisan. Buka TV, tayangan nggak bagus, lisan astagfirullah, tapi mata nggak berpaling. Astagfirullah, astagfirullah. Itu mah belum nyambung. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal perut. Korupsi, mungkar. Awas, hati-hati. Maaf, berbohong, mungkar. Mencuri, mungkar. Menipu, mungkar. Berselisih, mungkar. Membunuh, mungkar. Melanggar aturan, mungkar. Antum mau taklim tapi melanggar aturan, mungkar. Jadi kalau sholat kita benar, gak akan melanggar aturan yang benar diterapkan dalam kehidupan. Antum pakai motor nih, pengen datang ke taklim tapi melanggar aturan dengan sengaja, mungkar. Lampu merah diterobos, polisi datang menunaikan tugas, berhenti. SIM ada Pak, STNK ada, mau kemana? Taklim. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu, ada Bapak. Itu yang salah. Paham ya? Jadi mustahil. Apalagi seperti sekarang terjadi banyak kekacauan yang tidak kita harapkan. Padahal sholat. Kok bisa tiap hari orang lukai orang lain, dengar kita cerita, tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar. Ada yang salah dengan kalimatnya. Saya waktu kejadian di Jalan Tamrin tuh, bom. Saya di Lampung tuh. Jamaah Lampung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi nggak mungkin. Sudah. Jadi siap-siap kita, siap, baik, dan insya Allah kalau masanya sudah tiba, kita sama-sama baik, maka akan terjaga dalam kebaikan. Bahkan akan mengelompok. Quran surah ketiga ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ayo bentuk kelompok yang sering ngajak pada kebaikan. Nanti ada kajian A, kajian B, ada yang ngajak tahajud call, one day one juz, one day one hadis. Ya, di perkantoran sekarang sudah ngajak, ayo beri perilaku benar sebagai pegawai muslim yang baik, tebarkan senyuman, macam-macam ada. Wa yanhauna 'anil munkar. Ada yang spesialisasinya mencegah kemungkaran. FPI bagian mencegah kemungkaran. Ini mungkar, ayo cegah. Ini mungkar, cegah. Jadi kalau ada yang sewot sama FPI berarti dia pelaku kemungkaran yang tidak pengen dicegah. Itu aja. Nggak pakai betul juga betul. Kalau ada orang mencegah kemungkaran, dia tidak suka, artinya orang itu senang dengan kemungkaran. Kalau ada orang ngajak kebaikan, tidak direspon, artinya orang ini tidak senang dengan kebaikan. Sederhana. Tapi
pesan yang kita sampaikan bagaimana mengajak kebaikan dengan cara yang baik, bagaimana mencegah pada kemungkaran dengan meninggalkan cara yang mungkar. Itu yang akan mulia menghadirkan nilai kebaikan dalam kehidupan.